Saya mulai lagi bahwa Allah berjanji melimpahkan berkah, tapi tidak kepada sembarang orang. Ada syaratnya. Nah, kita seringkali kan berdoa untuk diri kita sendiri dan kadang-kadang kita berdoa untuk orang lain supaya mendapatkan berkah dari Allah. Nah, kalau kita berdoa untuk keberkahan diri kita sendiri, tapi kita tidak memenuhi syarat itu, lalu apa artinya doa itu? Oleh karena itu, mari kita membahas janji Allah akan melimpahkan berkah itu untuk siapa? Orangnya itu syaratnya apa supaya bisa mendapatkan berkah? Ya, jadi Allah berjanji melimpahkan berkah bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Berkah itu sendiri apa? Berkah itu bahasa Arabnya al-barokah, atau kalau tidak pakai al, barokatun. Ya. Tapi sudah di bahasa Indonesia kan menjadi berkah atau berkat. Berkah, barokah, atau al-barokah adalah berbagai macam kebaikan dari Allah. Variasi kebaikannya itu banyak sekali, tapi kebaikan itu datangnya dari Allah yang menetap dan tumbuh atau bertambah pada seseorang, pada suatu daerah, atau pada suatu waktu. Jadi objek yang mendapatkan berkah dari Allah itu bisa manusia, bisa suatu tempat, daerah, bisa juga suatu waktu. Saya mengambil semuanya ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena yang memberi berkah itu Allah, maka kalau kita mempelajari siapa yang memenuhi syarat, ya kita mempelajari firman Allah sendiri, siapa itu yang mendapatkan berkah. Ya, jadi berkah itu karakternya mesti baik, dan kebaikan itu menetap dalam waktu relatif lama. Menetapnya bisa pada manusia, tempat, atau waktu. Dan kebaikan itu bisa berupa materi atau non-materi. Yang non-materi itu termasuk hal-hal yang bersifat kejiwaan atau ruhaniyah. Bila Allah memberkahi suatu daerah misalnya, maka Allah membuat daerah itu subur, dan manusia yang tinggal di sana pun berperilaku baik. Misalnya yang disebut oleh Allah itu daerah di sekitar Masjidil Aqsa. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, atau lebih pas, maha sucikanlah Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, ya, memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Terus Allah menguraikan tempat Masjidil Aqsa itu, yaitu yang di sekitar Masjidil Aqsa itu diberi berkah, dibarokahi. Allah membuat perjalanan hambanya itu, yaitu Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti bahwa bisa melakukan perjalanan lebih cepat daripada yang biasa, bisa menembus langit sampai ke langit 7, bisa sampai di surga, bisa berbincang-bincang dengan Allah dan sebagainya. Ya. Jadi di ayat ini yang kita tangkap ada tempat yang diberkahi. Nah,
gambaran diberkahi itu di ayat lain Allah menerangkan bahwa daerah sekitar itu subur. Ya, daerah sekitar Masjid Al-Aqsa itu subur dengan berbagai tanaman yang sangat bermanfaat bagi manusia, sebagaimana digambarkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 18 sampai 20. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kami turunkan dari langit air dengan kadar, dengan ukuran yang pas, lalu air itu kami buat menetap di bumi. Air hujan kalau datang itu ada kalanya langsung diserap oleh tanah itu, les hilang, seperti di daerah padang pasir. Hujan sampai lebat pun habis itu hilang, maka tidak bisa ditanami. Tapi ada daerah-daerah yang oleh Allah dibuat air itu tetap berada di permukaan atau di lapisan luar dari bumi. Ya mungkin ada kalanya di bawahnya itu ada rock atau batu-batuan atau tanahnya mengandung lempung sehingga tidak mudah ditembus oleh air, lalu airnya bisa tetap di situ. Nah, ini kan tadi berkah itu menetap. Jadi airnya itu menetap di situ. Terus bukan hanya itu. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa 'anab. Kami tumbuhkan. Tadi di definisinya kan ada tumbuh dan bertambah. Kami tumbuhkan di situ kebun-kebun yang di situ ada kurma, ada anggur, dan ada buah-buahan lain-lainnya macam-macam yang kalian bisa makan. Wa syajaratan takhruju min turi Saina atambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Dan di situ pun tumbuh di sekitar di daerah Tur Sina. Tur itu artinya gunung. Saina itu bahasa Arab kita menyebutnya Sinai. Di dalam bahasa Arab di Al-Quran Gunung Sinai kadang-kadang disebut Saina'ah, kadang-kadang disebut Sinina. Wattini wazzaitun wa turi sinina. Itu gunung Sinai. Ada tanaman pohon yang tumbuh di situ, buahnya mengandung minyak. Yang buah itu bisa dan seringkali dipakai untuk tambahan lauk pauk bagi orang yang makan. Apa itu? Buah tin, buah zaitun. Nah, buah zaitun itu minyaknya enak, dan orang-orang sana kalau makan lauk apapun terus diguyur pakai minyak zaitun dan enak. Saya pernah makan bersama dengan mereka, ada lauk macam-macam, terus ada yang bawa botol, tuangin suhu gitu, seolah-olah menjadi kuah. Ternyata enak juga gitu. Ya. Dan di daerah situ pun tinggal orang-orang yang baik budi dan berbakti kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim beserta anak cucunya. Nabi Ibrahim setelah beliau dibakar tapi tidak mempan, dulu tinggalnya di Babilonia, terus pindahnya ke daerah situ yang dulu kita menyebutnya Palestina. Ya. Kemudian di situ Nabi Ibrahim berkeluarga, punya anak, punya cucu. Nah, Nabi Ibrahimnya soleh, anaknya soleh, putra-putranya soleh, dan cucu-cucunya juga soleh. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna solihin. Kami beri dia Ishak dan Yakub nafilah sebagai anugerah, dan masing-masing dari mereka itu kami jadikan sebagai orang-orang yang soleh.
Udah begitu, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi anal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengarahan, memberi petunjuk ke arah yang benar yang diajarkan oleh Allah. Dan kami beri wahyu mereka tentang perilaku yang baik, tentang sholat, tentang menunaikan zakat. Dan mereka semua mengabdi kepada kami. Itu kata Allah. Dan yang kita saksikan bahwa Nabi Ibrahim itu anaknya dua yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Karena ayat tadi cerita mengenai daerah Sinai, maka yang disebut Ishak. Kalau Nabi Ismail kan lahirnya memang di daerah situ, tapi terus dibawa ke Makkah bersama ibunya. Tidak diceritakan di ayat yang ini, tapi diceritakan di ayat yang lain. Terus Nabi Ishak punya anak Yakub, jadi nabi juga. Nabi Yakub punya anak Yusuf, jadi nabi juga. Dan banyak sekali cucu-cucu Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, antara lain Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita melihat keluarga itu, kita kagum, ada ya keluarga seperti itu. Sampai orang-orang pada berkata, ta'jabina min amrillah, begini. Ini ayat yang akan saya baca ini, kata-kata malaikat. Suatu saat ada sekelompok malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim disuguhi makanan menyuguhi makanan dengan menyembelih hewan yang masih muda, yang empuk dan enak. Ternyata ketika disuguhkan, tamu-tamu itu tidak makan beneran, dia hanya pura-pura saja. Nabi Ibrahim melihat, loh kalian kenapa nggak makan? Lalu Nabi Ibrahim ketakutan, makhluk apaan ini? Kenapa kalian nggak makan? Lalu mereka menjawab, kami para malaikat diutus oleh Allah. Diutus untuk apa? Untuk memberi kabar gembira bahwa kamu akan mempunyai anak, yaitu yang namanya Ishak. Lalu istrinya mendengar itu, dia keluar ke ruang tamu, terheran-heran sampai dia memukul pipinya, mukanya sendiri. Aku sudah tua begini, yang mandul bisa punya anak. Lalu para malaikat itu bilang, ata'jabina min amrillah, ibu, apakah kamu heran terhadap urusannya Allah, terhadap kekuasaannya Allah, terhadap ketetapannya Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Rahmat Allah dan barokahnya itu dilimpahkan kepada kalian, wahai ahlul bait. Ahlul baitnya Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sungguh Allah itu maha terpuji dan maha pemurah. Jadi jangan heran, Allah itu mempunyai kekuasaan yang bisa saja membuat wanita sudah tua lalu punya anak gitu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi Ibrahim itu mendapatkan rahmah dan barakah. Jadi kalau keluarga itu barakah, keluarga itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu bisa berupa rezeki, berupa solehnya keluarga itu, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah. Nah, sebenarnya Allah itu menawarkan berkah kepada kita semua, termasuk kita generasi sekarang ini, baik yang hidup saat ini maupun generasi yang akan datang. Syaratnya
asal kita memenuhi 2 syarat. 2 saja. Apa itu? Iman dan takwa. Jadi kalau kita ditanya syaratnya apa? Hanya 2. Nah kalau hanya 2 kan kira-kira gampang gitu kan. Tapi seringkali saya dengar, iya gampang 2, tapi kalau 2 itu masing-masing diuraikan itu membutuhkan ilmu yang banyak. Ya iya, tapi kan itu kita bertahap. Tapi yang penting 2 itu kita usahakan kita penuhi. Jadi kalau kita perhatikan, keturunan Nabi Ibrahim diberkahi oleh Allah karena mereka memenuhi 2 syarat tersebut, yaitu iman dan takwa. Apa janji Allah itu? Itu bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri di sini pakai kata qura. Qura itu jamak dari qaryah. Berarti qura itu banyak negara, banyak tempat-tempat yang di situ berkumpul sekelompok masyarakat. Ya boleh dibilang pokoknya di negeri manapun deh. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan buka bagi mereka berkah-berkah. Berkah di sini dikatakan dengan jamak, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Jadi barokahnya Allah itu bisa datang dari langit, bisa datang dari bumi. Yang lahiriah itu seperti tadi tanah, berkahnya mulai dari hujan yang datangnya dari langit, yang dari bumi itu suburnya bumi. Tapi bisa juga termasuk yang rohani, mendapatkan ketentraman dari Allah, dilindungi oleh para malaikat dan sebagainya. Itu yang datang dari langit, dan dari bumi itu teman-teman kita semuanya pada baik-baik, mendapatkan rezeki yang memadai dan sebagainya. Tapi nyatanya bagaimana? Allah menyebut walakin kadzabu, sayang mereka itu mendustakan. Kalau mendustakan berarti tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil tindakan. Di situ diterjemahkan siksa. Sebenarnya di dalam kalimatnya tidak ada siksa, cuma kami ambil tindakan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau tidak mendapatkan berkah berarti salah sendiri. Untuk saat ini saya ingin lebih fokus di bagian awal, yaitu janji Allah memberi berkah kepada siapa saja, yaitu yang beriman dan bertakwa. Separuh yang akhir, bahwa nyatanya mereka pada mendustakan itu sementara kita tidak bahas dulu. Ya, nanti kalau pagi ini tidak ada kesempatan, pertemuan yang akan datang kita bahas walakin kadzabu. Ya, jadi orang-orang yang jauh dari berkah itu siapa sih? Nah, di sini hanya disebut mereka mendustakan. Mendustakan itu bagaimana? Nah, itu mungkin bisa kita bahas di minggu depan. Ya. Kita bisa membangun keimanan yang tepat dan meningkatkan ketakwaan dengan baik bila kita selalu berpedoman pada Al-Quran dan mengikuti ajaran kitab Al-Quran itu yang diberkahi oleh Allah. Al-Quran itu diberkahi. Jadi yang mendapatkan berkah bukan hanya manusia, tapi juga objek seperti buku itu diberkahi oleh Allah. Karena kitab ini berisi ajaran dan tuntunan yang benar dan baik. Ya, Allah sendiri menyebutnya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi.
Nah, dari kalimat ini aja kita sudah menangkap. Kalau kita ingin mendapatkan banyak berkah, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Renungkanlah artinya dan laksanakanlah ajarannya. Jadi, maka setelah menyebut Al-Quran itu diberkahi, Allah menyebutnya fattabi'uh, maka ikutilah ajaran Al-Quran. Kalau Al-Qurannya itu diberkahi, kemudian kita mengikutinya, maka insya Allah kita mendapatkan berkah. Dan pengajian kita ini selalu fokusnya, referensinya adalah Al-Quran. Maka kita boleh mengklaim bahwa kita sebenarnya setiap kali pertemuan ini kita sedang mempelajari Al-Quran. Kalau kita setiap kali pertemuan mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini makin hari makin berkah. Dan kalau Allah sudah memberi berkah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau kita diberi kasih sayang Allah, Masya Allah, udah everything ya, segalanya sudah kita dapat. Dan saya tuh kadang-kadang berpikir banyak hal-hal yang saya sendiri heran. Dulu saya ketika sekolah, ini rapot itu kalau ada merahnya 3 atau 4 itu saya menganggap wajar. Merahnya hanya 4. Berapa merahnya? Jadi kalau ditanya, aku tak terima rapot, merahnya berapa? Hanya 2. Tapi selalu ada merahnya. Tapi sejak saya menghafal Al-Quran, saya belajar biasa-biasa saja. Nggak pernah ada merahnya. Dan nilainya menjadi bagus. Kadang-kadang saya mikir, kok bisa ya? Padahal aku belajarnya biasa-biasa saja. Nah, dari situ saya merasa, ya barangkali ini barokah dari Al-Quran. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah saya sudah membuktikan banyak barokah dari Al-Quran. Ya, sudahlah, kalau sudah Al-Quran itu kita tekuni, kita cintai Al-Quran, supaya kita diridhoi oleh Allah. Ya. Agar kita memperoleh berkah dari Allah melalui Al-Quran, kita mesti membacanya sambil merenungkan maknanya dan mengambil pelajaran darinya. Kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi fattabi'uh, ikutilah ajarannya. Nah, itu mesti prosedurnya atau langkah-langkahnya semacam itu. Nah, langkah-langkah itu antara lain seperti yang disebutkan di ayat berikutnya ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Supaya apa? Supaya mereka mau merenungkan ayat-ayatnya. Jadi jangan hanya dibaca. Seringkali orang membaca Al-Quran itu hanya sebatas mencari pahala. Jangan berhenti di situ. Boleh nggak? Boleh, bagus. Jadi membaca untuk memperoleh pahala, bagus. Tapi kan kita kalau bisa memperoleh yang lebih baik lagi. Jadi sambil direnungkan artinya. Mohon maaf Bu Reni, saya kalau menyebut Bu Reni ini kadang-kadang kirim pesan ke saya, bertanya, saya baca ayat ini dan ada ayat yang itu kok begini atau begitu, itu maksudnya bagaimana? Kesan yang saya peroleh bahwa alhamdulillah Bu Reni ini rajin mempelajari Al-Quran. Dia karena kesibukannya di samping mengikuti pengajian begini juga membaca-baca sendiri. Terus kalau ada yang muskil, yang agak sulit, tanya gitu. Ya, jadi saya begitu ada pertanyaan yang semacam itu, saya senang. Alhamdulillah. Apalagi Bu Reni kan suka mengkoordinasi pengajian kita ini, menjadi host. Nah, kalau hostnya itu bisa kita contoh, kan kita senang. Ya, mohon maaf Bu Reni. Ya, ini target saya bukan Bu Reni. Target saya supaya yang lain-lain mengikuti Bu Reni.
sibuk tapi masih menyempatkan diri. Sebenarnya bukan hanya Bu Reni, itu Bu Mia juga demikian, juga yang lain-lain. Bu Naindra juga demikian. Ya. Jadi mari kita bersama-sama menekuni mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah, maka malam saat Al-Quran diwahyukan, malam itu juga diberkahi. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa waktu pun ada yang diberkahi oleh Allah. Coba kalau kita baca ayat ini. Wal kitabil mubin, dan demi kitab yang memberi penjelasan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Nah, karena malam itu diberkahi, kalau kita ingin mendapatkan berkah, ya kita banyak-banyak beribadah di malam itu. Maka banyak orang yang di malam itu lalu beritikaf, memperbanyak sholat, zikir dan sebagainya. Inna kunna mundzirin, kami memberi peringatan kepada kalian. Ya, jadi salah satu cara kalau kita ingin mendapatkan berkah, kita nempel, berdekat-dekat dengan yang diberkahi oleh Allah. Tapi mesti kita selalu sadar bahwa berkah itu datangnya dari Allah. Ya. Kalau ada tempat itu bukan tempatnya itu yang sakti, enggak, bukan. Allah yang memberi berkah. Di situ kita mengharapkan mendapatkan berkah dari situ. Ya. Keberkahan malam diturunkannya Al-Quran itu ditandai dengan banyaknya kebaikan yang ditawarkan oleh Allah, yaitu pahala yang berlipat beribu-ribu kali. Pahala untuk beribadah pada satu malam itu nilainya sama atau bahkan lebih bagus daripada berjuang dan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ya, biasanya di dalam Al-Quran disebutnya 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung kira-kira 83 tahun 4 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Terus ayatnya insya Allah semua pada hafal dan sudah mengerti semua artinya, bahwa beribadah pada malam itu nilainya bisa lebih besar, lebih tinggi daripada beribadah selama 1000 bulan. Secara garis besar, kalau kita ingin berpegang teguh pada keimanan sambil meningkatkan ketakwaan dengan berpedoman pada Al-Quran, dan kita menjaga konsistensi pola pikir kita, tutur kata kita dan perilaku kita, kita jaga konsisten sesuai dengan pengakuan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka insya Allah kita mendapatkan berkah. Berkah dalam hidup. Berkah dalam hidup itu apa? Ya kalau di dunia hidupnya bahagia, rezekinya memadai, badannya sehat, dan ketika wafat masuk surga. Allah menyebutkan di surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten. Konsisten itu omongannya konsisten, perilakunya konsisten, pola pikirnya juga konsisten sesuai dengan ucapan tadi, Tuhan kami Allah. Konsisten di sini bahasa Arabnya istaqamu, istiqamah. Istiqamah itu akar katanya sama dengan mustaqim. Nah, mustaqim kita artikan lurus. Sebenarnya mustaqim artinya ya yang konsisten. Maka para malaikat itu akan pada turun memberitahukan kepada orang itu, la takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut dan tidak usah sedih. Ini tidak disebutkan di dunia atau di akhirat, tapi di berikutnya ada kalimat yang menunjukkan akhirat. Wa absyiru bil jannah, dan bersenanglah kamu bahwa kamu nanti akan tinggal di
surga. Berarti tidak perlu kamu takut dan tidak perlu sedih, itu berlaku juga di dunia. Jadi kuncinya mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita atur supaya pola pikir kita, ucapan kita, perilaku kita semua konsisten dengan itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu-ibu ada yang sudah mencoba menjalani ini, kok aku nggak dengar malaikat seperti itu? Mesti kita ingat bahwa bahasa itu tidak selalu berupa bahasa lisan. Ada kalanya bahasa itu bahasa tubuh atau bahasa tindakan. Bahasa Arabnya lisanul maqal itu bahasa yang diucapkan, dan yang satunya lisanul hal, bahasa yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau keadaan. Lisanul hal itu pengertiannya lebih luas daripada body language. Jadi kehadiran malaikat itu gimana? Malaikat itu langsung bertindak. Begitu seseorang itu konsisten di dalam keimanannya, langsung hatinya tentram, tenang, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Ya, kalau kita mau ambil contohnya, kalau tenang itu kan nggak ada apa-apa. Kebalikannya yang ada apa-apa. Apa-apa itu apa? Yang bikin takut dan bikin sedih. Nah, yang paling gampang contoh sekarang ini kan yang marah itu kan korupsi. Orang korupsi itu nggak bisa tenang hatinya karena selalu ada yang ditakuti. Nggak berlaku Allah takhafu, jangan takut, nggak berlaku bagi mereka. Karena apa? Perilakunya nggak konsisten. Dia katanya beriman, pergi ke masjid, tapi maling. Hidupnya dia was-was melulu. Malah ada orang yang ngomongnya kelihatannya anti korupsi. Dia melakukan langkah-langkah tertentu supaya tidak terjadi korupsi di lembaganya. Terus dia ditangkap, masuk penjara. Jadi orang-orang semacam itu hidupnya tidak tentram karena ada ketakutan. Begitu pula tidak ada kesedihan. Orang yang berimannya baik itu tidak mudah sedih. Kapan sih kita sedih? Kita biasanya jatuh sedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau kita mencintai mobil misalnya, terus mobil masih baru, kita sangat mencintai, tabrakan, wah susahnya setengah mati, sedihnya. Apalagi kalau belum lunas. Itu sedih. Jadi sedih terjadi kalau kehilangan sesuatu yang dicintai. Orang yang beriman benar enggak mudah sedih. Karena apa? Orang yang betul-betul beriman, yang dicintai hanya satu, yaitu Allah. Kalau yang dicintai itu hanya Allah, mobil hilang, enggak ada cinta. Kalau enggak ada cinta ya enggak sedih. Jadi sebenarnya kalau ada seseorang jatuh cinta kepada sesuatu benda atau kepada seseorang, hati-hati, pasti nanti terjadi potensi sedih. Kalau dia mencintai sesuatu yang bukan Allah, pasti di situ ada potensi sedih. Karena kesenangan itu berakhir dengan sedih. Allah membuat seperti itu ya. Membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, terus menjadi tidak ada. Kalau senang nanti akan berakhir dengan sedih. Hidup nanti berakhir dengan mati. Kalau ada orang nggak mau mati, nggak bisa. Kita sudah terlanjur hidup. Kalau hidup ya nanti suatu saat akan mati. Tapi orang yang beriman, mati takut nggak? Enggak. Karena mati itu justru tahap berikutnya untuk menikmati hidup yang baik. Mudah-mudahan kita besok masuk surga. Maka orang Islam itu nggak takut mati. Karena nggak takut mati, nggak ada trauma seperti tentara-tentara Amerika yang perang di Vietnam. Itu banyak yang trauma karena melihat dan mendengar ledakan di dekatnya. Kalau orang Islam nggak ada itu trauma, karena
Orang Islam itu nggak takut mati, tapi tidak nantang mati juga. Kita lanjutkan. Untuk lebih rincinya, kita ikuti pedoman bertakwa seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Kriteria bertakwa ini di Al-Quran tersebar di berbagai surat. Di antaranya yang tercantum pada ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di situ. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah merinci siapa sih orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mengimani semua yang ghaib. Yang ghaib itu yang kita tidak punya akses untuk menjangkaunya karena berbeda dimensi ruang dan berbeda dimensi waktunya, dan mereka menegakkan salat dan mereka mau bersedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada kitab atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan lagi wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akan adanya kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita ingin memenuhi syarat supaya mendapatkan berkah, itu kan syaratnya iman dan takwa. Nah, kita usahakan kriteria takwa yang disebutkan di ayat 2-4 Al-Baqarah ini kita penuhi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah. Tapi sebagian kriteria takwa itu ada di ayat lain, di surat lain. Seperti di Ali Imran misalnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegas-gegaslah kamu, cepat-cepatlah kamu memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu disediakan, surga dan ampunan itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, terus takwa itu diuraikan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ayatnya panjang, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa pelajari lagi dengan lebih rinci, lebih tekun. Orang yang bertakwa yaitu antara lain yang mau bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi bersedekah jangan ketika duitnya banyak saja. Ketika duitnya sedikit tetap bersedekah, tidak usah jumlahnya banyak, tapi harus selalu ada yang disedekahkan. Lalu orang yang bertakwa itu bisa menahan marah, bahkan suka memaafkan orang lain tanpa diminta maaf, kita sudah memaafkannya. Nah, ini jadi dalam hubungan dengan manusia itu baik, mau memberi dan tidak mudah marah. Berarti kalau orang marah itu kan suka maki-maki atau menempeleng. Nah, itu orang Islam enggak. Orang yang baik, yang bertakwa tidak begitu. Dan bahkan suka mengampuni. Sudah begitu kalau misalnya terlanjur melakukan suatu kesalahan, maka cepat-cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Terus berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Nah, ini kriteria takwa yang ada yang overlap dengan tadi di Al-Baqarah, ada yang tidak overlap. Bagaimana sikap kita? Yang kita pegang yang Al-Baqarah atau yang di Ali Imran ini? Oh, semuanya. Begini, ini tempoh hari ada yang bertanya, kriteria takwa itu kok di awal Al-Baqarah ada dan di surat lain ada. Yang kita pakai yang mana? Jawabannya yang ringkas begini. Al-Quran itu turun bertahap. Nah, karena turun bertahap, maka hanya sebagian yang disebutkan, nanti sebagian yang lain disebutkan di waktu berikutnya, di waktu yang berbeda. Untuk orang-orang, para sahabat Nabi misalnya, yang hidup pada saat Al-Quran masih turun, maka pedomannya adalah yang sudah diwahyukan, yang sudah diturunkan. Terus nanti kalau ada wahyu lagi, digabung.
Ada wahyu lagi yang serupa atau yang berkaitan digabung. Nah, sekarang kita kan hidup di zaman Al-Quran sudah turun lengkap. Jadi kita harus menerapkan sekaligus semuanya. Tapi proses belajar itu kan bertahap. Nah, bertahapnya itu di proses belajar. Kalau zaman para sahabat dulu, bertahapnya itu dilihat dari turunnya wahyu. Tapi kalau sekarang bertahapnya itu yaitu dengan tahapan proses belajar. Misalnya yang paling gampang dicontohkan sholat. Orang baru masuk Islam sudah dewasa, kemudian sholat. Ya bacaannya banyak, tapi karena belajar itu bertahap, tidak usah dibaca semuanya deh. Yang penting-penting, yang wajib-wajib aja. Yaitu apa? Niat dalam hati. Terus kemudian bilang Allahu Akbar. Habis itu Fatihah. Nggak bisa doa iftitah. Nggak apa-apa, itu nanti. Sekarang Fatihah aja dulu. Surat setelah Fatihah, itu nanti. Itu tahap. Terus ruku, belum bisa baca. Nggak usah baca, nggak apa-apa. Yang penting ruku aja. Gerakannya. Dan seterusnya. Jadi, kita menerapkan bertahap itu. Sekarang ini bertahap sesuai dengan proses belajar kita. Tapi, prinsipnya semuanya berlaku. Ya. Baik, kita lanjutkan. Karena hanya Allah yang bisa memberi berkah, maka kita selalu mohon Allah memberkahi kita, memberkahi pada apapun yang berkaitan dengan kita, memberkahi kita sendiri sebagai manusia, memberkahi pekerjaan kita, memberkahi tempat tinggal kita, memberkahi persaudaraan kita dan sebagainya. Ya. Misalnya kita memohon Allah memberkahi tempat tinggal kita dengan membaca doa yang Allah diktekan kepada kita. Jadi doa untuk agar Allah memberi berkah pada tempat tinggal kita, itu Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Yang dulu diajarkan kepada Nabi Nuh. Itu bisa dibaca di surat Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh ketika berada di kapal, terus ketika airnya surut, kan Nabi Nuh tidak tahu ini nanti jatuhnya di mana. Jatuh di daerah itu langsung tinggal di situ. Lalu diajari oleh Allah, waqul, dan katakanlah dan berdoalah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzili. Tuhan, turunkanlah saya di tempat turun yang baik. Tempat turun itu biasanya tempat yang kita tinggali. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, nanti misalnya naik mobil atau naik apapun, nanti berhenti turun di rumah. Maka rumah itu juga disebut manzil. Manzil itu tempat turun. Kalau kita mau tahu orang itu tinggal di mana, buntutin aja. Nanti dia turun yang terakhir di mana. Biasanya dia turun terakhir di rumahnya. Nah, ini kalimatnya, turunkanlah saya di tempat turun yang berkah. Bisa juga kita artikan, berilah kami tempat tinggal yang berkah. Wa anta khairul munzilin, engkau adalah yang paling baik dalam memberi tempat. Ini doa ini kita sering-sering kita baca. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan rumah kita ini penuh berkah. Dan setiap saat kita memasuki rumah, baik itu rumah kita sendiri maupun orang lain, kita juga diajari oleh Allah untuk berdoa agar diberi berkah. Ya. Allah berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Kalau kamu memasuki rumah, Allah tidak menyebut rumah ini rumahmu atau rumah siapapun, ya. Jadi kalau kita bertamu, ini berlaku. Kalau kita pulang, ini berlaku. Fasallimu ala anfusikum, berdoalah mohon selamat untuk dirimu sendiri. Tahiyatan, sebagai penghormatan terhadap diri sendiri. Minallah, yang datangnya dari Allah. Jadi
kita diperintah oleh Allah untuk menghormati diri sendiri. Menghormatinya itu dengan apa? Dengan perilaku yang baik dan dengan doa. Terus mubarakatan thayyibah, yang diberkahi dan yang baik. Jadi kalau kita salam tentu dianjurkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sampai wabarakatuh berarti sambil mohon berkah. Begitu pulang sampai di rumah, ya kalau bisa tidak hanya assalamualaikum, kita sudah biasa menyingkat assalamualaikum. Itu seolah-olah hanya memberitahu orang rumah, aku udah pulang nih. Oh, jangan dianggap seperti itu. Bukan. Kalau orang barat kan, I'm home, aku pulang. Nggak ada artinya. Ya, artinya hanya memberitahu bahwa aku sudah pulang. Tapi alangkah bagusnya saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mohon agar Allah memberi kita rizki yang halal dan penuh berkah. Rizki yang ketika kita konsumsi, maka energi yang kita hasilkan dari makanan itu berbuah berupa perilaku dan amalan yang baik, bermanfaat dan diridhoi Allah. Ini ada doa yang diajarkan, Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa anta khairul raziqin. Ya wahai Allah, berilah kami rezeki yang baik, yang luas, yang halal, yang baik, yang berkah. Engkau adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, jangan lupa ada berkahnya. Nah, rezeki yang berkah itu, kita misalnya mengkonsumsi 1 piring nasi beserta lauk pauknya. Kalau itu berkah, coba nasi dan lauk pauknya itu 1 porsi itu harganya berapa kalau dirupiahkan. Kalau itu berkah, energi yang dihasilkan dari makanan ini berubah menjadi kesanggupan beribadah untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mengajar, untuk menolong orang lain. Jadi 1 piring nilainya itu sekumpulan pahala itu tadi. Jadi 1 piring barokahnya banyak. Bandingkan habis makan 1 piring terus tidur tanpa berdoa, ya udah nilainya waktu itu tidak lapar gitu aja. Tapi tentu bisa juga tidurnya dapat pahala juga bisa. Misalnya habis makan terus tidur, nanti habis ini aku mau memberi pelajaran kuliah atau mengimami dan sebagainya. Nah, itu supaya nanti aku menyampaikannya dengan baik, dengan tenaga yang sehat dan sebagainya. Nah, itu bisa saja ya. Tapi intinya adalah bahwa kita usahakan apapun yang kita konsumsi itu sebagai input, outputnya yang mempunyai value yang lebih besar daripada input tadi. Ini ada 3 macam doa yang saya cantumkan, nanti silakan baca sendiri. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah memberi berkah, yaitu berbagai macam kebaikan yang menetap dan tumbuh pada seseorang, suatu daerah, atau waktu. Allah berjanji memberi berkah kepada kita dengan 2 syarat. Iman dan takwa. Dan kita membangun iman dan takwa dengan berpedoman pada Al-Quran yang diberkahi Allah. Dan kita memohon Allah melimpahkan berkah pada tempat tinggal kita, pada penghuni rumah kita, dan pada rizki kita sendiri. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dengan kehidupan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin.